Terima kasih Pak telah berkunjung ke kantor Kalimantan TV. Malam ini kita ada kedatangan tamu dari Desa Rangda, Kecamatan Aruk Selatan. Kita mempertanyakan apa penjelasan tentang bataskah Pak malam ini. Saya dengar itu. Tolong minta penjelasan dari masyarakat Desa Rangda. Saya jelaskan. Siapa yang jelas? Ini masalah tata batas antara Desa Rangda dengan Raja Seberang. Waktu keputusan yang 2009 ditetapkan tata batas itu di Muara Selangkun, titik koordinat 210 arah barat menuju Artilu 18. Sampai sekarang ini belum ada yang jelas. Nah, kami sudah mengajukan beberapa kecil terkait, belum ada tanggapan yang menetapkan masalah tata batas. Tapi yang maksud yang dibuka jalan ini di kilo berapa Pak? Yang tembusnya dari Rangda lebih dekat dengan Jalan Kota Waringin Lama. Yang lebih dekatnya dari daerah Rangda Tonam yang 2 kilo 25. Jaraknya kurang lebih 9,5 kilo. Berarti terjangkau masyarakat gotong royong itulah. Iya. Karena kalau menurut jalan yang telah awal ini dibikin kurang lebih 16 kilo lebih. Jadi kami ambil jalan pintas supaya mengurangi biaya. Karena ini masyarakat. Swadaya masyarakat. Nah, terus saya dengar ini ada larangan untuk bikin jalan diambil oleh Pemda. Saya dengar ini. Nah, apa masalahnya nih? Ini kan jalannya ini kan jalan itu sudah selesai, kurang lebih 1 kilometer berjalan. Sudah dialih ke Pemda. Yang itu. Apa permasalahannya? Yang mengambil untuk ke Pemda ini siapa yang ngomong? Itu yang bicara dari Sekcam. Pak Sekcam. Pak Rangga. Itu menurut Pak Rangga bahwa jalan itu diambil oleh Pemda. Ya. Itu ada papan pelang untuk proyeknya enggak di situ? Enggak ada. Itu kan menurut Bapak itu bukan HP ya? Bukan HP. Berarti enggak boleh pemerintah daerah untuk bikin jalan. Cuma masyarakat yang bisa supaya mengambil jalan ini lebih cepat, lebih dekat gitu ya, dari Desa Tonam ke Pangkalan Bun. Oh gitu. Karena kalau di hutan situ hutan HP, kalau masyarakat yang mengelola itu aparat HP hutan hantu pun bisa dilarang. Iya. Karena keperluan masyarakat, bukan keperluan pribadi kan. Terus apa lagi Pak yang harus dijelaskan dari Pak ini? Sedikit Pak, mungkin saya menambahi sedikit yang telah dijelaskan oleh Pak Marwan, Kades Pak. Tentang batas itu Pak. Memang 2009 itu kemarin pun kita menemui yang menandatangani suratnya Pak. Jadi surat ini sudah diajukan 2009 itu oleh Pak Camat kepada Pemda Kabupaten. Nah, terus sampai sekarang ya kita pun tidak tahu apa permasalahannya. Sampai sekarang belum ada keputusan. Tapi kemarin di 2022 muncul ada batas baru Pak. Sudah ada terbentuk peta yang ditandatangani oleh kantor Kades. Siapa Pak namanya Pak? Umar. Kita pun gini, kemarin kan bertanya ke tokoh-tokoh, ke BPD, ke RT-RT, ke tokoh-tokoh lain. Adakah diajak bermusyawarah untuk menentukan apa batas itu? Ternyata ya dari BPD-nya, RT-RT-nya, tokoh-tokohnya, termasuk Bapak Marwan itu kan mantan udah bekas tokoh kan. Mereka tidak pernah dilibatkan informasinya. Jadi saya pun jadi bingung sebagai masyarakat, kita terisolir. Jadi berpikirnya gimana ya? Apa pengajuan aja belum ada jawaban? Kok tahu-tahu udah ada muncul peta baru, batas baru yang sementara kami warga tidak dilibatkan. Memang betul Pak, ada prerogatif dari Pak Kades untuk bisa memutuskan. Tapi kan kalau darurat, menurut saya lah. Tapi manakala ini tidak darurat dan ini teritorial Pak, yang akan berpengaruh kepada seluruh masyarakat, kemakmuran apa dan sebagainya. Toh kok bisa beliau mohon maaf
keputusan sendiri tanpa melibatkan kami warga masyarakat. Tapi apapun itu sudah terjadi Pak. Tapi masyarakat merasa kerugian nggak diputuskan oleh sepihak dari kepala desa itu? Sangat, karena Pak. tidak musyawarah tadi. Sangat Pak. Sangat merugikan. Karena kan gini Pak, di baru 9 yang tadi diajukan Pak Bupati ini dari Muara Selangkun 210 tembak ke barat 210 derajat itu pengajuan dari kecamatan ke Pemda. Tahu-tahu sekarang udah ada titik mereka menitik 1, 2 dari 2 pun kemana kita belum jelas. Jadi tetap kami masyarakat Pemda tetap berkeinginan di 18 itu karena gini Pak, untuk matematika 0 sampai 18 adalah Raja Seberang. Ya. Karena kita konteksnya dengan Raja Seberang Pak. Terus dari 18 ke 24 6 kilo kan Pak. Nah sekarang dari Raja Seberang dengan oknum-oknum yang terkait menggeser ke 24 Pak ya. Nah, artinya Prangda itu habis Pak. Jadi Wilayahnya. iya wilayahnya. Kalau 0 sampai 18 Raja Seberang. Sekarang Raja Seberang mau membuat batas sampai 24. Berarti Rangda habis Pak. Hilang dia Randanya. Berarti wilayah Rangda ini terambil oleh Raja Seberang. Ya. Oh. Berarti habis kan. Berarti kita nggak punya potensi lagi. Cuma punya wilayah di kampung aja gitu. Jadi keputusan dari kepala desa itu diterima nggak dari masyarakat desa Rangda itu? Kita udah kalau nggak salah 3 kali pun mengajukan surat penolakan atas nama warga sudah penolakan ke kabupaten, ditembuskan ke berbagai ke Tripika, DPR, DPMD kita udah tembuskan. Ya jawabannya seperti apa ini belum Pak. Belum ada jawaban. Tapi tetap ingin di 18 karena gini Pak, di 2013 sudah dengan Kota Waring Hulu Pak ya, di 2015 dengan Mendawai. Ya tetap titiknya itu di 18 Pak. Itu tahun berapa dulu yang waktu saya pernah dengar ada terjadi titiknya itu sudah ada kesepakatan itu antara camat sama camat Kolam, camat Arsel itu sudah ada. 2013 sudah ada kesepakatan itu ya. Kok bisa berubah ya? Sebetulnya gini Pak, kalau dengan mereka tidak Pak. Jadi keputusan 2013, 2015 itu tetap. Cuman ini dengan Raja Seberang aja Pak. Ya namanya kita dengan ya Raja Seberang Rangda kan sebetulnya satu rumpun aja kita saudara, hanya kita pun berpikirnya lebih pelik karena ini saudara, jangan sampai karena batas kita jadi gesekan itu Pak. Ya, kita pun udah kemarin ketemu Pak Camat di Pemda, Kabag Pem, asisten dulu Pak PJ Bupati pun sempat ketemu. Nah, artinya kita kan bikin win-win solusi yang terbaik. Jangan sampai terjadi gesekan sehubungan dengan perbatasan. Intinya kami tetap ingin kembali ke pengajuan 2009 itu aja. Untuk batas. Tetap titik yang 2009. Ya, untuk batas itu. Nah itu saya dengar ada penggarapan di hutan HP juga. Ini apa benar? Begini Pak, sebetulnya kami apa Pak? Sebagai masyarakat kecil, masyarakat terisolir, masyarakat dusun, begitulah adanya. Jadi kami pun bingung Pak. Katanya ini hutan HP, informasi. Kalau kami kan nggak tahu bahwa hutan HP itu kan nggak boleh digarap. Nah, jadi kecuali kalau memang dikonversi untuk kepentingan masyarakat Pak. Nah, jadi pun kami bingung. Bahkan setelah perbatasan ini kan belum jelas Pak. Sampai sekarang belum ada pergub yang menentukan tempat batas ini, kita proses. Nah, sehingga Pak Camat, bukan yang sekarang Pak, Camat kemarin Pak Ramlan itu udah mengeluarkan surat larangan untuk masyarakat Rangda dan Raja Seberang untuk jangan berkegiatan dulu di hutan itu sebelum ada keputusan pergub batas ini. Tetapi yang jadi masalah, kami warga Rangda, mohon maaf Pak, najak patok aja, maaf, ditangkap oknum Pak. Itu Pak. Kok bisa? Dan ya maka itu Pak, kita bermasa ketua kelompok yang lama. Ada kelompok tas satu, kelompok tani Pak. Sampai sakit, mohon maaf Pak. Sekarang mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Sampai meninggal. Ya. Ketakutan Pak. Mohon maaf, kita dari kampung Pak ditangkap, maaf oknum polisi. Takut Pak. Sehingga anaknya siapa Pak? 2 orang, bapaknya, anaknya ditangkap
lacak Mengajak apa? patok Lacak patok aja. Tetapi sekarang di lapangan yang ada adalah, mohon maaf Pak, kalau saya boleh sedikit, boleh Pak? Boleh, boleh. Seperti ini. Ada kegiatan di lapangan seperti ini. Sementara Pak Camat sudah melarang. Ini pondok warga untuk kerja apa? Buka lahan. Bukan lahan. Kalau yang pakai eksa ini, Ya sebetulnya kami tidak tahu siapa ini Pak. Cuman kan yang jadi pertanyaan kami masyarakat kampung lah, masyarakat bodoh lah Pak. Kok bisa gitu Pak? Sementara Pak Camat udah membuat pelarangan ini Pak, pelarangannya. bisa dibacakan, Pak? Sedikit Pak ya. Ah, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Jalan Iskandar, bla bla Pak. Pangkalan Dun, nomor sekian, kepada 1 yang terhormat Lurah Raja Seberang, 2 PJ Kades Langda. Lampiran atau lainnya instruksi Pak. Di tempatnya. Menindaklanjuti surat dari Desa Rangda nomor sekian Pak, sehubungan dengan masih belum selesainya tata batas wilayah antara Kelurahan Raja Seberang dan Desa Rangda, maka untuk Kecamatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar tidak terjadi salah paham kedua belah pihak dan gesekan antar warga, maka kami minta untuk sementara ini agar tidak melaksanakan kegiatan pembukaan lahan di wilayah perbatasan dan tidak menerbitkan SPPFBT atau SKT sampai dengan terbitnya peraturan Bupati Kota Waringin Barat tentang tata batas Desa Rangda dan Kelurahan Raja Seberang, Desa Arut Selatan, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian tanda Bapak Muhammad Ramlan, Sarjana Sosial. Itu Pak. tapi kenyataannya di lapangan ada yang buka lahan, pakai alat berat. Bapak sudah pernah melaporkan nggak ini ke polisi kehutanan? Kita udah beberapa kali udah melaporkan dan alhamdulillah Pak, mungkin udah dari darat, dari air beberapa kali dari Polhut itu turun ke lapangan Pak. Turun. Dan mereka melarang, bahkan maaf nggak tahu lah ada katanya informasi bocor apa, tahu-tahu udah hilang Pak. Ya, artinya kehutanan udah menindak, udah merespon laporan kami Pak. Tetapi pertanyaannya, jangankan kami Pak, kehutanan aja yang dalam tanda kutip yang punya hutan, mereka abaikan. Ya mereka turun malam, mungkin ada informasinya Pak, ada. Ya tetap membuka, tetap maaf, gesek nyenso gitu. Kerja kayu. Ya makanya bagi kami ya terus terang sangat membingungkan. Mohon maaf. Ya sempat kita foto lah, kita bukan siapa-siapa tapi kan ya itu selfie Pak, seperti ini Pak. Ini ya eleginya. Ya. Jadi kami itu makin bingung Pak. Camat sudah melarang, tetapi mereka tetap melakukan. Walaupun kehutanan pun udah melarang, udah turun lapangan, udah interogasi mereka, tapi tetap. Sementara kami sekali lagi najak patok aja ditangkap. Itu Pak. Jadi mohon maaf ya kepada Bapak sebagai di media ya untuk meluruskan gitu Pak. Ya. Seperti apa? Karena kami mohon maaf dengan Pak Camat pun Rangda adalah desa terisolir. Ya bagi kami bukan terisolir lagi, desa yang ditinggalkan kalau menurut saya malam. Jadi makanya membuat jalan terobosan yang dekat itu supaya masyarakat Rangda tahun 6 ini bisa lebih dekat, lebih maju. Siap. Ya. Itu Pak. Mohon maaf kalau sebuah jalan gini Pak. Memang betul. Mohon maaf Pak, saya mengulas ke belakang. Kita Indonesia merdeka 1945. Sekarang 2023. Mohon maaf kami belum punya aspal. Belum punya PLN. Tetapi alhamdulillah sekarang Pemda udah mengarah ke sana. Nah, tetapi kan yang jadi masalah adalah badan jalan Pak. Sehingga kami warga bergotong royong membuat jalan. Tapi kemarin ada kendala di lapangan baru 700 meter lah, anggaplah sekilo Pak. Muncul siapalah oknum yang penting ada bahasa di stop kegiatan kami dengan dalih akan ditangani Pemda. Ya kalau bagi kami senang Pak kalau ditangani Pemda gitu. Tetapi kami nggak ngerti lah
itu HP gimana enggak, yang penting kalau ditangani Pemda kami senang gitu kan. Tapi nyatanya sampai sekarang terus kamu ini Pemda yang mana gitu. Kalau menurut Bapak, Pemda ini membuat jalan ini pakai biaya enggak? Pastilah Pak. Pakai biaya. Tapi kalau masyarakat gotong royong tadi menggunakan cuma Ya, kita gotong royong, bekal masing-masing Pak. bekal masing-masing. Sebenarnya masyarakat ini gotong royong tanpa mengeluarkan dana dari pemerintah daerah. Seharusnya itu yang kita cari gotong royongnya ini kan. Sekali lagi Pak, kepentingan kami itu gini. Sekali lagi kami kan selama ini tidak punya akses keluar yang gampang, yang mudah. Karena gini Pak, yang ada kita punya air lewat sungai. Ya, mohon maaf. Ya. Berarti kita mengikuti nenek moyang dari zaman dulu. Masih mendayu gitu Pak. Istilahnya satu. Masih nyampan ya. Kedua, jarak kalau ke darat, jarak kita 169, kurang lebih 200 kilometer mutar ke Simpang Rutu ke sini Pak. Berapa jam? Sementara kalau lewat jalan yang kami rencanakan setengah jam sampai Pangkalan. Lebih dekat. Jadi masalah itu satu, kalau ke air kita masih nyampan berdayung kayak nenek moyang. Kedua, kalau ke darat tuh gini, satu jarak. Kedua, mohon maaf Pak, darat adalah melewati perusahaan. Kita pun menghargai prosedur perusahaan. Jadi manakala kita lewat tuh di security itu kita ditanya KTP, nyimpen KTP, dan banyak pertanyaan lain. Sehingga kita yang punya wilayah kadang-kadang jadi gimana gitu. Nah kita kan warga setempat, ya bukan ingin diistimewakan tidak Pak. Paling tidak kan security kan nggak tahu, karena dia perintah prosedur seperti itu. Kita pun hargai. Cuma kan itu jadi kendala kita Pak. Ya. Maaf aja kalau ibu-ibu mau melahirkan, mungkin lahir di pos security Pak. Itu masih banyak pertanyaan. Sekali lagi, kami kenapa membuka jalan? Satu, supaya mempermudah kami biar membuka akses seluruh kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, semua sosial, punya semua aspek bisa terbuka cepat masuknya PLN. Karena mohon maaf Pak, kita belum punya Pak dompeng semua Pak. Ya. Berarti kita Indonesia ini kan sudah 70 berapa tahun merdeka, tapi Rangda belum merdeka karena belum dapat lampu PLN ya. Ya. Nah, itu kan kita merasakan sudah dalam menyatakan bahwa desa itu sudah tertinggal. Tapi menurut pendapat kami, masyarakat itu menyalahkan ke kepengurusan. Bilangnya itu bukan tertinggal, memang sengaja ditinggalkan karena sekarang tidak ada perhatian. Contoh ini kan. Tapi ini kan luar biasa loh, bapak-bapak ini bisa bikin jalan gotong royong, mau gitu. Jadi kita sangat tergugah dengan cara ini. Tidak pakai uang pemerintah lagi, dengan uang gotong royong bisa menembuskan jalan yang lebih dekat. Makanya kan alhamdulillah kita pun ya setelah kita jalankan apapun kita tetap lapor ke bapak lah, bapak-bapak yang tapi mereka alhamdulillah Pak merespon dengan baik. Ya, tapi kan kembali katanya, saya kan nggak tahu bahwa kami akan mendukung secara moral karena itu HP. Katanya kita itu HP. Kalau warga kan beda urusannya. Kalau dana pemerintah katanya ya semua jadi apa? Saya nggak paham itu lah Pak. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih sih kepada bapak-bapak yang mulai dari RT sampai Pak Bupati lah. Sekarang udah memikirkan kami. Dan selanjutnya mungkin melalui acara inilah saya meminta kepada dari Pak RT sampai Pak Bupati, mohon maaf, mohon izin bantu kami Pak demi kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan Rangda. Karena selama ini kami adalah laksana kodok dalam tempurung. Terus terang aja Pak, nggak bisa akses keluar. Semoga kita lewat media Kalimantan TV supaya ini terbaca oleh pemerintah daerah, supaya kita bisa diberikan jalan yang lebih baik dan cepat selesai masalah ada sengketa-sengketa di lahan maupun tumpang tindih, kita secepatnya minta diselesaikan kan gitu. Ya, mohon maaf saya mungkin potong sedikit. Tadi ada bahasa Bapak tumpang tindih. Mungkin bagi pihak lain iya ada Pak, tapi bagi kami Rangda tidak merasa ada tumpang tindih. Karena itu adalah wilayah kami. Tapi diambil orang aja. Jadi kami tidak merasa ada tumpang tindih sih gitu. Berarti orang lain yang ngambil.
Ada lagi yang disampaikan Pak Marwan? Sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Marwan telah datang ke Kalimantan TV. Terima kasih Pak Mat.